Quran, bacakan ayat Quran. Tadi pagi saya di WA, Ustadz Somad katanya baca Shadaqallahul Azim setelah baca ayat Quran itu bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Saya kan udah jelaskan masalah bid'ah dalam buku 37 masalah populer, udah saya bahas di YouTube, sudah bahas. Ustadz bahasnya kepanjangan, saking panjangnya kami nggak ingat. Jadi mau apa? Mau jawabannya yang pendek aja. Oke, jawabannya pendek. Surat Ali Imran ayat 95. Qul sadaqallah. Udah jawabannya, ya udah itu aja. Qul sadaqallah. Ucapkanlah sadaqallah. Ayat yang lain. Wa tammat kalimatu rabbika sidqa. Maka kita katakan selesai baca Quran, sadaqallahul azim. Kalian bisa buat video pendek. Hai guys, selesai baca ayat Quran, maka ucapkanlah qul sadaqallah wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla. Sadaqallahul azim. Bukan bid'ah, sunnah. Bacalah untuk mengatakan, membuktikan bahwa firman Allah ini benar. La ya'tihul batilu min baini yadayhi wala min khalfi. Tidak ada kebatilan depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri, dalam, luar. Tanzilal azizir rahim, datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Gak usah buat video panjang-panjang. Kenapa? Orang sekarang bosan nonton panjang-panjang, paketnya habis. Jamaah Purwakarta malam ini hadir. Kami udah sering dengar ceramah Ustadz Somad. Malam ini kami cuma mau ngeliat mana orang yang menghabiskan paket kami 2 giga itu. Buat video pendek, upload. Ustadz, saya mau hadis Pak Ustadz. Ayatul munafiqi salasun. Tanda orang munafik 3. Idza haddatsa kadzaba. Kalau bicara dusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia janji ingkar. Wa idza tumina khana. Kalau diberi amanah berkhianat. Saya Pak Ustadz bingung. Mau ayat nggak bisa, mau hadis nggak bisa. Kamu bicara hukum fikih saja. Hukum fikih tentang apa Ustadz? Hukum fikih tentang kurban. Menurut mazhab Hanafi wajib. Kenapa kurban itu wajib? Karena kata Nabi, man wajada sa'atan, siapa yang punya rezeki walam yudhi, nggak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Menurut ilmu usul fikih, kalau di dalamnya ada wa'id, ancaman, berarti lil wujub, berarti kurban itu wajib. Tapi yang pelit, yang bakhil, yang medit, jangan sakit jantung dulu. Karena menurut mazhab Syafi'i, berkurban itu sunnat muakkad. Cukup 1 menit. Saya Pak Ustadz fikih nggak tertarik. Hadis, hadis juga kurang menarik. Tafsir, tafsir juga kurang. Jadi kamu buat video apa? Saya mau buat video ini aja Pak Ustadz. Mana videonya? Ini. Apa videonya? Roja'ah, 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 roja'at, roja'at, roja'an, roja'at, roja'atu, maroja'atu, roja'ati, roja'atu, maroja'atu, naroja'atu, roja'na. Mantap. Bisa dipakai untuk ruqyah. Biar supaya jinnya roja'ah yarja'u, roja'ah yarji'u ruju'an. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jangan diam melihat kebatilan. Karena sekarang antara yang batil dan betul, yang betul dan batil tipis. Saking banyaknya orang batil. LGBT ngomong pejuang hak perempuan, padahal sebetulnya menjual harkat martabat perempuan, ngomong. Orang yang liberal, sekuler, komunis, ateis, agnostik ngomong. Orang yang mengatakan pengikut Nabi Muhammad diam. Apa kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq? As-sakitu anil haq setan akhras. Orang yang diam melihat kebenaran diinjak-injak, dia adalah setan bisu. Sudah setan bisu lagi. Maka mesti bicara, speak up, bicara, bicara, bicara. Tapi katanya nggak boleh banyak bicara Pak Ustadz. Yang nggak boleh bicara itu tukang bangunan, nggak boleh banyak bicara. Makanya ibu kalau lagi betulin rehab rumah, ada tukang, itu nggak boleh diajak bicara, nanti batunya nggak jadi-jadi. Tapi anggota parlemen mesti bicara.
kepala daerah mesti bicara, habaib dan ustadz mesti bicara. Ustadz Abdul Somad memang saya diundang untuk bicara. Saudaraku yang dimuliakan Allah, berapa lama ustadz bicara? 60 menit sesuai kode etik 600 ml. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah dari tadi air hujan ini mau tumpah, tapi karena ada doa para habaib, para ulama, orang-orang soleh, tertahan rahmat Allah. Nanti tunggu habis 60 menit baru hujan ini turun. Makanya yang haus nggak usah cemas, tinggal buka aja. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, haul sudah. Yang kedua, wisuda tahfiz ketiga bil ghaib. Bil ghaib berarti dengan makhluk gaib Pak Ustaz. Bil ghaib enggak nengok Quran, Qurannya ghaib, Qurannya enggak ada di depan, Quran di kepalanya. Jadi kalau ada yang khawatir bagaimana nanti kalau Quran ini terbakar, kalau Quran ini hilang, kalau perpustakaan semua percetakan merusak Al-Quran, seandainya semua Quran rusak di dunia, maka datanglah ke pesantren Nur Rahman Al-Burhani. Karena di sini masih ada Quran yang tertulis di dalam kepala santri-santrinya. Allahu Akbar. Wisuda angkatan yang ketiga. Abdul Somad tidak pernah mengajar mereka baca Quran. Abdul Somad tidak pernah mengajar mereka tahfiz Quran. Tapi di hari wisudanya, Abdul Somad didatangkan sebagai penghormatan. Abdul Somad tidak pernah bangun masjid, tapi di hari masjid dilaksanakan sholat, Abdul Somad didatangkan. Nanti setelah masjidnya siap, Abdul Somad nggak ikut peletakan batu pertama, Abdul Somad nggak ikut acara membangunnya. Begitu masjidnya siap, datang kiai nelpon, assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Kami mau meresmikan masjid di pesantren Nur Rahman Al-Burhani. Oke, I'm coming. Amin. Masya Allah, tabarakallah. Setelah Ustadz Tablik Akbar di Purwakarta di pesantren Nur Rahman Al-Burhani kemarin, di tempat Ustadz Tablik Akbar berdatangan jamaah. Ada yang nanya mana lokasinya, berapa sak semen, berapa besi, berapa batu bata. Mereka bantu, enggak nanya aja semua Pak Ustadz. Mau nanya habis nanya-nanya, foto-foto habis itu pulang. Insya Allah kita tidak mau apa-apa dari saudara-saudara kita ini. Kita cuma tidak ingin mereka hanya sekedar punya uang, duitnya pernah transit di nomor rekening, tapi kemudian mati. Sampai sekarang belum ada orang mati bawa kartu kredit. Nggak tahu di Purwakarta. Di kampung saya belum pernah saya lihat orang meninggal pakai kain kapan ada kantongnya. Maka bersedekahlah selagi hidup di dunia. Kenapa? Karena kalau sudah mati, kain kapan nggak ada kantongnya dan nggak perlu bawa dompet. Yang perlu dibawa hanyalah amal sodako. Orang meninggal ketika ditanya Allah Ta'ala, hei orang yang mati, ya mau hidup lagi? Menjawab ternyata orang meninggal. Laula akhartani ila ajalin qarib. Saya tahu kalian mengungkapkan itu dengan penuh keterpaksaan. Ya Allah, beri aku hidup walaupun sejenak, semenit, sedetik saja. Kalau aku kasih kau hidup, kau mau apa? Apa kata mereka menjawab? Fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Aku ingin bersedekah dan ingin menjadi orang soleh. Orang-orang yang musyrik, orang-orang yang kufur, orang-orang yang kaya, punya jabatan, kekuasaan, harta benda. Setelah mati barulah dia sadar bahwa hidup hanya mimpi. Hidup ini mimpi, beb. Ada yang mimpi jadi orang kaya, ada yang mimpi jadi penguasa, ada yang mimpi jadi orang terkenal.
sampai pada akhirnya semua akan mati, masuk ke liang lahat, ditinggal sendirian, dan akan dimakan cacing gila. Habis semuanya. Mana jabatan, mana harkat martabat, kehormatan, kemuliaan. Gambar yang paling besar dibuat gambar Ustadz Somad, kalah gambar ibu bupati. Bukan salah saya bu, salah panitia. Tapi pada akhirnya gambar yang paling besar pun juga akan menghadap Allah. Yang akan dikenang hanyalah amal kebaikan-kebaikan. Saya nggak penghafal Quran, saya nggak ustadz, saya nggak ustazah, saya bukan kiai, saya bukan habib. Kau akan tetap dapat amal jariah selama kau bantu pembangunan masjid. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat di surga insyaallah. Amin. Kotak tadi mana kok hilang? Aman Pak Ustadz, Purwakarta ini negerinya aman, betul? Ya Allah, jadikan Purwakarta ini aman, damai, tentram, baldatun, thayyibatun, warabbun. Kenapa aman? Karena masih banyak para habaib dan ulama. Kenapa aman? Karena pemimpin masih suka dengan tablik akbar. Kenapa aman? Karena masih banyak orang tua yang memasukkan anaknya ke pesantren. Siap masukkan anak ke pesantren? Pak Kiai, ini kalau di Nur Rahman Al-Burhani ini anak-anak sekolah punya ijazah nggak? Punya Pak Ustadz. Ijazahnya apa? Sanawiyah Aliyah, diakui Kementerian Agama. Baca kitab, memang baca kitab. Berapa tahun? 7 tahun. Hafal Qurannya? Ada hafal Qurannya. Karena di beberapa tempat hafal Quran nggak bisa baca kitab. Hebat baca kitab, nggak hafal Quran. Yang lebih parah lagi, nggak bisa baca Quran, nggak bisa baca kitab, hidup tapi punya harta, tolong dengan hartanya. Punya kuasa, tolong dengan kekuasaannya. Punya nyawa, tolong dengan nyawanya. Insya Allah, intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, yansurkum, Allah akan menolong kamu insya Allah. Amin. Ini semua yang hadir ini menolong agama Allah dengan kemampuannya masing-masing. Ada yang dengan baca kitab, dengan baca kitabnya menolong agama Allah. Ada yang hafal Quran, dengan hafalan Qurannya menolong agama Allah. Yang punya kekuasaan, dengan kekuasaannya menolong agama Allah. Tadi Ibu Bupati mengatakan, kekuasaan saya tinggal menghitung hari Pak Ustadz. Mudah-mudahan segala niat baik, cita-cita disampaikan Allah selama dipakai untuk menolong agama Allah insya Allah. Seandainya engkau punya doa yang makbul, doanya cuma satu, jangan minta suami yang soleh. Kenapa? Karena kalau ibu minta suami yang soleh, ya Allah berikanlah aku suami yang soleh. Ibu mau suami itu dibagi ke orang lain? Lihatlah bu, Pak. Jangan minta. Kenapa? Karena belum tentu mau dibagi kepada orang lain. Tapi kalau doamu cuma satu, mintalah pemimpin yang adil. Kalau Purwakarta diberikan pemimpin yang adil, cinta ke pesantren, cinta ke ulama, satu Purwakarta akan mendapatkan rahmatnya insya Allah. Amin. Allahumma arzuqna imaman adila. Berikanlah Purwakarta pemimpin yang adil, yang amanah, yang cinta kepada para habaib dan ulama, yang menolong pondok pesantren dengan kekuasaannya, dengan ujung jarinya, dengan ujung tinta yang ada di ujung jarinya ya Allah. Amin. Allahu Akbar. Selalu ada takbir susulan di sana. Luar biasa, seperti udah disetting dari awal. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, takbir itu gunanya untuk apa? Ngusir setan. Jadi kalau ada kawan sebelah yang ngantuk, gitu caranya. Allahu Akbar. Wow. Sholat Jumat juga gitu. Saya kalau sholat Jumat itu berapi-api. Ketika kita mengangkat tangan kita, hidup kita berat, ujian hidup kita berat, musuh-musuh kita besar, hutang kita besar, ada yang maha besar. Saya lihat mana yang ngantuk. Allahu Akbar. Itu
Kalau kau sangka hidup ini besar, masalahmu besar, hutangmu besar, musuhmu besar, mengadulah kepada yang maha besar. Jadi mana yang ngadu? Allahu Akbar. Makanya azan itu dengan suara menggelegar karena mengusir setan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana ada azan suara slow? Allahu Akbar. Betul-betul batu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama haul, yang kedua wisuda, yang terakhir yang ketiga reuni alumni pondok pesantren. Pondok pesantren punya alumni bertemu bertatap muka, bukan menunjukkan egonya. Saya sudah hebat, saya sudah bangun ini. Yang kita tunjukkan adalah kita sudah mengajak orang ke jalan Allah, bukan jalan Sudirman. Siap mengajak umat ini ke jalan Allah, siap menjaga persatuan. Indonesia didirikan oleh para pejuang yang memperjuangkan negeri ini atas nama Allah. Mereka berteriak Allahu Akbar untuk mengusir penjajah hingga penjajah lari morat marit. Maka kita berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pancasila, satu ketuhanan. Tuhan yang mana? Baca pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Atas berkat rahmat Allah. Jelas? Hari pahlawan. Kapan hari pahlawan? Hari pahlawan 10 November. Tapi 10 November itu orang berani meninggalkan hartanya, meninggalkan kebunnya, nyawanya melayang. Karena ulama memesankannya, kalau kau mati, kau akan mati syahid. Kalau mati syahid, nyawamu melayang, tapi kau merasa hanya seperti cubitan lembut di atas kulit. Kau tidak akan kena azab kubur. Selama ini kau berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri. Kalau kau mati syahid, kau tak merasakan azab kubur. Dan sampai di akhirat kau tidak dihisab, kau langsung masuk surga. Itulah yang membuat mereka berteriak Allah Akbar. Akhirnya Indonesia merdeka 17 Agustus 17 Agustus tahun 45. Maka 17 Agustus diperingati dengan takbir. Kenapa? Karena takbir itulah yang membuat mereka tidak takut pada kematian. Bertakbir mereka mengusir Belanda. Allahu Akbar. Pulang Belanda ke Amsterdam. Datang Jepang. Bertakbir lagi mereka. Allahu Akbar. Pontang panting Jepang pulang ke kemana? Ke Tokyo. Itu ke kampungnya masing-masing. Datang komunis, berteriak lagi mereka Allahu Akbar. Habis. Belanda pulang, Jepang pulang, komunis bubar. Akhirnya kita berdiri sebagai bangsa yang merdeka, berkedaulatan, berharkat martabat. Merah darah kita, putih tulang kita. Kita tetap cinta Negara Kesatuan Republik. Ini santri besti. Jangan sangka kalau udah di pesantren anti NKRI, anti kebangsaan. Kalau dia kebangsaan, anti agama. Dibentur-benturkan. Jangan mau diadu domba. Karena yang mau diadu domba itu cuma domba. Dan domba akan disembelih hari raya 2.300.000. Harga sudah naik sekarang. Jadi kalau ada yang suka diadu domba, maka diikat kakinya, nanti kita potong tanggal 10 Zulhijjah. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Yang motong takbir, yang dipotong takbir.
Mana bisa? Kalau kambing dikasih makan rumput 2 tahun bisa disembelih, tapi kalau manusia tidak bisa. Maka kata Allah, ulaika kal an'am, mereka lebih hina daripada binatang. Maka kalau mau anak cucu kita selamat dari adu domba, insya Allah solusinya tinggal satu, pondok pesantren. Saya nggak maulah anak saya di pesantren nanti kurus seperti Ustaz Somad. Saya kurus bukan karena di pesantren. Saya andai nggak masuk pesantren memang sudah begini, ini takdir saya. Ustadz Said Joban tamat pesantren, tamat Al-Azhar Kairo, 25 orang saudara-saudara saya alumni Al-Azhar Kairo ada di Purwakarta. Tadi ketemu sebagiannya, gemuk-gemuk, sehat-sehat, nggak ada kekurangan satu apapun. Para habaib kita tamat pesantren, para pangersa, para ajengan, para ulama kita tamat pesantren. Hidup mereka, kenapa takut mati? Kenapa takut anaknya sekolah di pesantren? Siap memasukkan anak ke pesantren? Awas kalau enggak. Siapa yang sanggup mengawal anaknya dari mulai bangun pagi sampai tidur malam? Angkat tangan. Enggak ada. Bapaknya pagi sibuk cari nafkah, ibunya wanita karir, anaknya enggak tahu. Maka yang siap menjaga anak kita dari mulai buka mata sampai tutup mata, hafalan Qur'annya, baca kitabnya, hanya pondok pesantren. Maka bersyukurlah jadi masyarakat Purwakarta, karena masih dikawal oleh para habaib dan alim ulama. Maka tinggal masukkan anaknya, daftarkan segera anak Anda ke pesantren Nur Rahman Al-Burhani sebelum tanggal penutupan berikut ini. Ustadz, pesantren kami nanti kirimkan, kami buatkan videonya, nanti diupload ke Instagram Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka 3 acara kita, haul sudah, wisuda sudah, pertemuan alumni sudah, ketemu alumni, ketawa nostalgia masa di pesantren. Perlu juga dibahas, mau dibawa kemana hubungan kita ini. Jangan hanya sekedar kumpul-kumpul aja. Si Anu kemana? Si Anu kemana? Kalau sudah 10 tahun tamat, kalau tamat pesantren umur 20, berarti 10 tahun nggak ketemu. Umur 30, saat 30 nanya, tinggal di mana? Udah nikah atau belum? Anaknya berapa? 20 tahun nggak ketemu. Pertanyaannya, sakit apa? Sakit pinggang, diabetes, asam urat, asam lambung, asam pedas. 30 tahun nggak ketemu, mulai pertanyaan, tunjukkan padaku di mana kuburnya. 40 tahun nggak ketemu, pertanyaannya udah nggak kuat lagi, mulai berbisik, pakai pampers merek apa? Kita semua akan menghadap Allah. Yang muda belia jangan bangga, yang tua jangan putus asa. Yang muda jangan angkuh dan sombong, yang tua berbagi pengalaman. Kakak kelas senior, adik kelas junior, bersama-sama membangun Purwakarta, membangun pesantren kita, membangun negeri kita. Maka insya Allah kita tidak akan dijajah bangsa lain selama kita tetap berpegang kepada Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi. Taraktu fikum amraini, ku tinggalkan pada kamu 2 perkara. Intamasaktum bihima, kalau kamu pegang, lan tadillu abada, kamu tak akan sesat. Kitab Allah Al-Quran, wa itrata ahli baiti, ahli baitku, zuriatku, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ada keturunan Rasulullah SAW di Purwakarta, ada Naqabat, ada Rabithah Alawiyah, ada keturunan Sayyidina Al-Husain punya anak, itulah dia Sayyidina Muhammad SAW punya anak, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra punya anak, Sayyidina Al-Husain punya anak, Sayyidina Ali Zainal Abidin punya anak, Sayyidina Muhammad Al-Baqir punya anak, Sayyidina Ja'far Shadiq punya anak, Sayyidina Ali Al-Uraidi punya anak,
Sayyidina Muhammad An-Naqib punya anak. Sayyidina Isa Ar-Rumi punya anak. Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir, muhajir, pindah dia ke Tarim, Hadramaut, Yaman, punya anak. Itulah dia Ubaidillah, punya anak. Itulah dia Alawi, maka disebut dengan Ba'alawi, keturunan masyhur. Ulama Al-Azhar mengakui, lihat ceramah-ceramah tausiah Syekh Usamah Al-Azhari. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengakui, tiba-tiba diketemukan buku belakangan yang buku itu tidak pernah diceritakan oleh para ulama, yang dinisbatkan kepada Imam Fakhruddin Ar-Razi tahun 606 Hijrah, yang menulis kitab Mafatih Al-Ghaib, Tafsir Al-Kabir, yang ulama tak pernah tahu, dan kitab itu ditahqiq oleh orang Syiah, dan orang Syiah itu sendiri pun bingung dengan kitab itu. Mudah-mudahan kita tidak termakan dengan isu, karena kita masih makan, alhamdulillah masih makan nasi. Sebagian jamaah udah nggak makan nasi lagi. Makan apa? Makan malam, makan pagi, makan siang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi katanya dalam hadis kitab Allah wa sunnati, yang kitab Allah wa sunnati ada dalam kitab Mustadrak Al-Hakim dan kitab Muwatta Imam Malik bin Anas. Yang itrata ahli baiti ada di dalam Sahih Muslim, tidak ada benturan. Yang kitab Allah wa sunnati, Al-Quran dan sunnah Rasulullah, yang ahla baiti, karena yang melaksanakan sunnah Rasulullah adalah para habaib, zuriatnya Rasulullah sallallahu alaihi. Kalau kita cinta sama orang, kita panggil ya habibi. Kalau perempuan, ya habibati. Kita pencinta para zuriat Nabi, maka kita panggil mereka habib. Kalau satu orang habib, kalau dua orang habiban, ahbab jamak, habaib jamak, maka mereka awalnya adalah Sayyidi Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Dialah orang pertama yang dipanggil sebagai Al-Habib. Maka sejak itu sampailah hari ini keturunan Sayyidina Al-Husain, keturunan Sayyidina Ba'alawi dipanggil dengan Sayyidi Al-Habib. Mudah-mudahan kita bersama dengan mereka di majelis yang baik ini, bersama pula nanti di surga Jannatul Firdaus insyaallah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saudara-saudara kita di tanah suci tak lama lagi akan melaksanakan wukuf. Kita doakan, kita yang di sini belum mampu melaksanakan, maka jangan tinggalkan puasa Arafah. Yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyata, mengampunkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Mudah-mudahan panjang umur, ada rezeki, kita pun bisa ke Baitullah insyaallah. Amin. Sudah jam 9:30 lewat 10. Tadi saya mulai jam 8:30. Berarti saya sudah tausiah 70 menit. Walaupun saya baru ngelihat jam sekarang, tapi saya sudah tahu dari rasa kesemutan kaki saya. Ternyata udah habis lewat korupsi 10 menit. Jamaah diam aja. Padahal Ustadz Somad 60 menit. Lewat 10 menit mereka ketawa aja. Kapan dia ngelihat jam? Kapan dia kakinya sakit? Ini semua mudah-mudahan karena kecintaan kita insyaallah. Almar'u ma'a man ahab, orang akan bersama dengan dia di surga Jannatul Firdaus. Itu biasanya kalau ada suara begitu, 3 kemungkinan. Pertama, pejabat lewat. Yang kedua, orang meninggal. Yang ketiga, Ustadz Somad. Kalau dia pejabat, kita doakan dia adil dan amanah. Kalau orang meninggal, kita doakan diampunkan segala dosa-dosanya. Kalau Ustadz Somad, kita doakan supaya dia mati husnul khotimah. Makin kuat yang nomor 3. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini selama dalam perjalanan dari depan kemari, kanan kiri itu banyak sekali pedagang-pedagang. Tolong nanti pas lalu pulang dibeli barang-barangnya. Gerakan belanja ke warung tetangga. Mereka jualan bukan mau cari kaya, mereka dagang untuk cari makan. Makalah belanja kepada orang yang cari makan. Setuju? Saya nggak ada hubungan dengan mereka, dan kami belum bicara berapa persen untuk saya.
Ini hanya semangat untuk menghidupkan ekonomi umat. Setiap ada tablik akbar Ustaz Somad, maka pasti hidup UMKM. Orang jualan balon-balon laku karena anak-anak nangis disumbat balon, diam. Nangis lagi, kasih es krim, diam. Emaknya nangis, kasih lagi telur gulung, kasih lagi bakso, kasih lagi macam-macam. Akhirnya hidup ekonomi bangkit semuanya, insya Allah. Inilah yang dapat Abdul Somad sampaikan pada malam ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Banyak tutur kata tidak berkenan di hati. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Puncak dari aul bukan tablik akbarnya, puncak dari pengajian bukan tausiahnya, puncaknya adalah doa. Maka tenang, khusyuk, aminkan. Adapun saudara kita yang berdiri, mereka memang mengawal, yang lain nggak usah ikut ngawal semuanya. Mari kita aminkan doa Habib, guru kita, zuriat Rasulullah, mengalir darah Nabi SAW dalam tubuh mereka. Kita muliakan karena nasab dan ilmunya, karena akhlaknya, karena kemuliaan budi pekertinya. Maka puncak haul malam ini, puncak wisuda tahfiz, puncak pertemuan reuni, kita mengaminkan doa. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.